Hai semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku di IS Story. Kali ini kita akan membahas tentang seorang bos dari para bos kartel narkobi atau yang disebut sebagai bos besarnya para bandar narkobi di Meksiko sana cuy. Dia merupakan bos yang mengendalikan peredaran narkobi dari Meksiko ke Amerika Serikat. Makanya orang ini di tahun 80-an menjadi musuh terbesar Amerika Serikat guys. Orang tersebut bernama Miguel Angel Felix Gallardo atau yang disebut dengan JV The Jefes, yaitu bos dari para bos dan El Padrino atau Godfather-nya para bandar narkobi di Meksiko sana cuy. Felix juga lah orang yang merubah para penyelundup di Meksiko yang dahulunya paling hanya nyelundupin alat elektronik dan barang-barang lainnya, dirubah olehnya menjadi organisasi penyelundup narkobi terbesar di dunia yang membuat para penyelundup Meksiko menjadi miliarder mendadak guys, dan membuat para penyelundup narkobi atau yang disebut dengan kartel ini menjadi besar dan gak ada matinya sampai sekarang ini. Seperti kebanyakan para orang kaya baru nih ya, bandar narkobi yang tiba-tiba mendadak kaya gitu cuy, pasti langsung menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli barang-barang mewah seperti rumah, mobil, dan barang branded lainnya untuk menaikkan status sosial mereka guys. Tetapi beda dengan kehidupan Felix ini cuy, yang tetap santuy dan gak mencolok gitu guys. Walaupun duitnya udah gak berseri cuy, saking banyaknya udah gak ada serinya guys duitnya cuy. Felix juga merupakan orang yang tak tersentuh oleh hukum di negaranya sana guys. Padahal dia adalah bandar narkobi ya. Karena para pejabat di pemerintahan, polisi, dan orang-orang yang berkuasa di Meksiko sana udah takluk dalam genggamannya cuy. Tapi pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Begitu pula pepatah yang patut diucapkan oleh bandar narkobi bernama Felix Gallardo ini cuy. Karena Felix melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya yang membuat dirinya menyesal seumur hidup karena telah menyiksa dan menghilangkan nyawa seorang agen DEA Amerika Serikat. Tahu kan seperti apa marahnya Amerika saat tahu kalau seorang agennya dihabisi, apalagi sama bandar narkobi cuy. Sama negara lainnya aja dia marah bener guys Amerika ini cuy. Karena bagi Amerika menghilangkan nyawa seorang agennya merupakan sebuah deklarasi untuk berperang. Oke, kalau begitu mari kita coba kulik kisah kehidupan dari Miguel Angel Felix Gallardo yang disebut-sebut sebagai Godfather-nya kartel Meksiko dan bos dari para bos ini cuy. Miguel Angel Felix Gallardo atau yang akrab disapa dengan nama Felix lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1946 di sebuah peternakan kecil di pinggiran kota Culiacan di daerah Sinaloa di negara Meksiko. Awalnya Felix berkuliah di salah satu universitas di Meksiko sana cuy dengan mengambil jurusan bisnis guys. Ya antar kedepannya kuliahnya ini juga dipakai juga dia dalam berbisnis narkoba cuy di sini. Tetapi kemudian setelah lulus Felix bekerja sebagai polisi federal Meksiko di Kesatuan Kepolisian Negara bagian Sinaloa. Dan karena ketekunannya di kepolisian ini membuat karirnya di kesatuan pun meningkat hingga ia ditugaskan sebagai pengawal pribadi Gubernur Sinaloa yaitu Leopoldo Sanchez Celis. Saat itu di Meksiko bukan hal yang tabu bagi seorang pejabat yang melindungi para bandar narkobi guys. Begitu juga dengan si Gubernur Sinaloa ini guys. Karena kedekatan Gubernur Sinaloa dengan pemimpin kartel atau bandar narkobi di Sinaloa sana cuy yang bernama Pedro Aviles Perez. Sebagai pengawal pribadi si gubernur ini, Felix perlahan-lahan mulai dekat juga dengan Pedro Aviles Perez ini guys. Ya mungkin karena gaji sebagai pengawal gubernur di sana itu menurut Felix sangatlah kecil gitu cuy ya, sehingga Felix ini pun ditawari untuk nyambi magang sebagai anak buah dari Pedro Aviles ini guys, yang bertugas sebagai perantara untuk menyuap para pejabat-pejabat tinggi di Sinaloa sana. FYI, kartel yang dipimpin oleh Pedro Aviles ini juga merupakan kartel generasi pertama di Meksiko sana cuy.
Ya bisa dibilang ya guys ya, dia ini dedengkotnya para bandar narkoba di Meksiko sana lah gitu cuy. Lalu pada tahun 1977 pemerintah Meksiko meluncurkan program pemberantasan narkoba di segitiga emas Meksiko, yaitu di kota Sinaloa, Chihuahua, dan Durango yang dinamakan dengan Operasi Condor, tapi belakangnya nggak pakai M guys. Penduduk Sinaloa yang saat itu mayoritas mencari nafkah sebagai petani ganja dan petani daun popi atau petani opium harus merelakan ladangnya semua dibakar habis oleh para tentara Meksiko guys. Begitu juga dengan bestinya si Felix ini cuy, yang bernama Rafael Caro Quintero atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Rafa. Padahal sebelum ladangnya dibakar oleh tentara, Rafa berhasil menemukan jenis tanaman ganja terbaru, yaitu ganja sinsemilla, yang merupakan jenis ganja tanpa biji yang memiliki efek yang jauh lebih kuat dari jenis ganja-ganja lainnya cuy, dan lebih ringkas cara pengemasannya. Atau dengan kata lain, ganja tersebut nggak makan tempat banyak lah bagi para pengedar narkoba untuk mengemasnya guys. Tetapi di balik peristiwa tersebut, Felix saat itu memiliki ide yang sangat brilian cuy, sangat cemerlang gitu guys, dan bilang nih pada bos kartelnya yaitu Pedro Aviles tadi guys, tentang penemuan ganja tanpa bijinya Rafa guys. Bukan bijinya Rafa ya, ganjanya yang tanpa biji cuy, yang mungkin ganja tersebut akan laris manis di pasar Amerika sana guys. Tetapi Felix mengusulkan untuk menanam ganja tersebut di sebuah gurun terpencil di daerah Guadalajara sana cuy, biar nggak dibakar lagi oleh tentara gitu maksudnya guys. Karena kalau masih ditanam di Sinaloa sana sama juga bohong cuy, ntar dibakar lagi sama tentara gitu guys, sama juga bohong kan. Saat itu di Meksiko, para bandar-bandar narkobinya terpecah-pecah menjadi beberapa kartel kecil-kecil di setiap kotanya guys. Sehingga mungkin ini termasuk tata tertib para kartel di sana kali ya. Sehingga Felix dan Rafa pun diutus oleh Pedro Aviles yaitu bosnya tadi untuk izin dulu dan menjadikan mitra pemimpin kartel di Guadalajara sana cuy. Biar nggak terjadi peperangan antar kartel, yang saat itu pimpinan kartel di Guadalajara sana adalah Narajo bersaudara guys. Tetapi Felix di sini ini meminta satu syarat lagi guys kepada bosnya, yaitu dia meminta anak buah dari Pedro yang akan menemaninya untuk berunding dengan Narajo bersaudara tadi cuy di Guadalajara. Orang tersebut bernama Ernesto Fonseca Carrillo atau yang dipanggil dengan sebutan Doneto. Yang kelak ketiga orang ini yaitu Felix, Rafa, dan Neto ini guys, dan Doneto ini cuy, nantinya akan memimpin kartel terbesar di Meksiko yaitu kartel Guadalajara guys. Dah tuh kan, akhirnya Felix, Rafa, dan Doneto meluncur tuh ke Guadalajara sana cuy untuk berunding dengan Narajo. Tetapi sesampainya di sana ternyata Narajo tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Bahkan Narajo ini ngejek guys sama kartel Sinaloa sana cuy. Felix yang saat itu udah panas mendengar ejekan dari Narajo tersebut langsung melesatkan timah panas ke kepala Narajo hingga Narajo ini kehilangan nyawanya cuy. Juga ya si Felix ini cuy. Padahal saat itu Narajo merupakan bandar yang dilindungi oleh DFS atau yang disingkat dengan ini cuy, susah guys ini guys bacanya cok. Dengan kata lain, DFS ini merupakan organisasi pemerintah Meksiko sana, semacam BNN-nya tapi versi Meksiko lah gitu guys ya. Lalu setelah pertemuan tersebut selesai, belum sampai keluar dari gedung di pertemuan dengan Narajo tadi, Felix, Rafa, dan Doneto langsung ditangkap oleh pasukan DFS guys, yang melindungi Narajo tadi guys, yang udah dibun-bun tadi ya guys ya. Merasa akan kehilangan nyawa di tangan DFS, Felix yang sudah terpojok saat itu mengeluarkan kemampuan jago ngelobi-ngelobinya guys. Dia ini jago melobi seseorang gitulah guys ya. Sehingga dia melobi pula anggota DFS yang menangkapnya tersebut dan bilang ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi DFS untuk bergabung ke kartelnya dan membahas bisnis yang mungkin keuntungan dari bisnis ini berkali-kali lipat dari apa yang diberikan Narajo ke DFS
DFS kemarin cuy. Dirasa bisnis tersebut sangat menguntungkan untuk DFS. Setelah itu diantarlah Felix ke pemimpin DFS yaitu Juan Jose Esparragoza Moreno atau yang akrab disapa dengan sebutan El Azul. Dan setelah nego dan berhasil, akhirnya Felix juga memasukkan DFS ke organisasinya. Tetapi Felix meminta satu permintaan lagi nih cuy pada DFS untuk menyogok pemerintahan Meksiko agar mengizinkan penanaman ganja di sebuah gurun di Guadalajara sana guys. DFS pun lalu menyetujuinya dan mungkin ya guys ya dalam pikiran kepala DFS ini guys ya yang penting cuan gitu cuy ya. Akhirnya Felix, Rafa, dan Doneto membangun perkebunan ganja terbesar di dunia di atas tanah kurang lebih seluas 2.500 hektar cuy yang dinamai dengan Rancho Buffalo guys. Gila 2.500 hektar loh guys, bukan meter cuy ini cuy. Gila kalau panen berapa ton itu guys. Yang kelak Rancho Buffalo ini menjadi kebun ganja terluas di dunia guys ya. Dapat Guinness Book of Record mungkin cuy. Mungkin loh ya guys ya. Lalu karena kebun ganjanya ini terlalu luas, gak mungkin dong hasil panennya kartel Sinaloa sendiri yang nyelundupinya ke Amerika Serikat cuy. Kemudian Felix lagi-lagi memiliki ide brilian yang akan disampaikan ke bosnya nih, yaitu untuk menyatukan perbatasan-perbatasan di Meksiko sana guys, yang sebelumnya dipimpin oleh kelompok-kelompok kartel kecil-kecil guys, atau yang disebut dengan sistem plaza cuy, agar memperlancar distribusi ganja untuk masuk ke Amerika Serikat. Tetapi awalnya Pedro Aviles menolak ide tersebut guys karena mempunyai dendam pribadi di masa lalu dengan pemimpin kartel Chihuahua, yaitu adalah Pablo Acosta. Tetapi setelah dibujuk oleh Felix yang jago lobby-lobby tadi cuy, akhirnya Pedro Aviles pun mau menyatukan beberapa kartel di Meksiko tersebut untuk menjadi satu kesatuan organisasi. Maka terjadilah pertemuan besar antar para bos kartel di Meksiko sana cuy untuk membahas persatuan kartel dalam bentuk organisasi. Lalu di pertemuan tersebut membicarakan pembagian wilayah, yaitu kartel Guadalajara dengan anggota Felix, Rafa, dan Doneto di bawah pimpinan Pedro Aviles. Lalu kartel Tijuana dipimpin oleh Arellano bersaudara dan kartel Juarez dipimpin oleh Amado Carrillo Fuentes. Lalu kartel Chihuahua dipimpin oleh Pablo Acosta yang dendam dengan Pedro Aviles tadi cuy. Lalu kartel Sinaloa dengan anggota Hector Luis Palma Salazar, Ismael El Mayo Zambada, dan El Chapo. Kemudian DFS yang melindungi mereka pun ikut dalam organisasi tersebut guys, untuk melindungi supaya kebal hukum lah gitu cuy. Di pertemuan tersebut awalnya sih berjalan lancar-lancar aja ya guys ya, hingga terjadi perseteruan antara Pedro Aviles dan Pablo Acosta cuy, yang masih dendam dengan masa lalunya mereka ini guys, sehingga rapat tersebut digagalkan cuy. Lalu melihat kejadian tersebut, Felix yang sudah geram dengan bosnya tersebut yaitu Pedro Aviles tadi cuy, yang ingin menggagalkan kerajaan bisnisnya si Felix ini guys. Dan karena sudah nggak sabar nih, Felix udah panas guys ya, otaknya udah panas cuy. Lalu Felix pun menghilangkan nyawa bosnya tersebut guys dengan terpaksa dengan melubangi kelapa Pedro Aviles menggunakan pistol di depan bos kartel lainnya, sehingga membuat Felix menjadi bos dari kartel Guadalajara tadi cuy, dan menjadi bos dari para bos kartel lainnya di Meksiko sana cuy. Jadi seluruh kartel di Meksiko sana itu di bawah perintahnya si Miguel Angel Felix Gallardo tadi cuy. Dengan bersatunya kartel di seluruh Meksiko di bawah pimpinan Felix, beribu-ribu ton ganja yang dipanen dari Rancho Buffalo senilai miliaran dolar disalurkan secara lancar ke Amerika Serikat lewat perbatasan-perbatasan yang sudah disetujui di perundingan tadi. Dan uang pun mulai datang mengalir ke para bos-bos kartel, dan para bos kartel yang dahulunya mereka merupakan penyelundup biasa aja yang paling nyelundupin barang-barang dengan keuntungan receh. Berkat Felix disulaplah mereka menjadi miliarder mendadak cuy. Tetapi
Felix ini berbeda guys dengan para bos-bos kartel lainnya. Felix berusaha untuk tidak mencolok agar dirinya tidak mendapatkan sorotan dari media tentang keberhasilannya dalam penjualan narkoba yaitu ganja ke Amerika Serikat tadi cuy. Ntar kalau diberitain dia ditangkap juga guys ya. Sehingga Felix pun bergaya hidup yang santuy, biasa-biasa aja dan berhati-hati untuk membelanjakan uangnya. Kemudian uang yang dia miliki digunakan untuk mengembangkan bisnis kartel Guadalajara miliknya itu untuk berekspansi ke seluruh dunia. Pikiran Felix ini maju juga ya cuy ya. Dia itu nggak ada ini guys, nggak ada nggak ada puas-puasnya gitu cuy. Hingga kemudian dirinya bertemu dengan Juan Ramon Mata Ballesteros, yaitu seorang yang sangat jenius dalam urusan logistik yang berasal dari negara Honduras dan bertugas menyalurkan perdagangan kokaina dari para kartel raksasa Kolombia, yaitu kartel Medellínnya Pablo Escobar dan kartel Cali yang dipimpin oleh Gilberto dan Miguel Rodriguez Orejuela. Para kartel Kolombia tersebut ternyata menyalurkan kokaina miliknya hanya satu pintu untuk sampai ke Amerika Serikat guys, yaitu melalui negara Honduras di bawah kepemimpinan Juan Ramon Mata Ballesteros tadi guys. Kemudian Mata Ballesteros ini menjelaskan kepada Felix bahwa keuntungan dari pengiriman kokaina dari kartel Kolombia ini 15 kali lipat lebih untung kalau dibandingkan dengan penjualan ganja milik Felix tadi cuy, yang dipanen beribu-ribu hektar tadi guys. Lagi pula produk kokaina ini pengemasannya lebih kecil daripada ganja dan walaupun kecil harganya juga jauh lebih mahal guys. Kemudian Mata Ballesteros menjalin kerjasama nih dan menugaskan Felix untuk mendistribusikan penyelundupan kokaina dari Honduras untuk disalurkan ke Amerika Serikat, baik melalui jalur darat, jalur udara, atau jalur laut. Dengan kata lain, kokaina dari Kolombia ini diterbangkan nih ke Honduras dulu untuk transit guys. Kemudian diteruskan oleh Felix untuk diedarkan nih ke Amerika Serikat lewat perbatasan-perbatasan di Meksiko yang udah Felix kuasai guys, atau yang disebut juga dengan rute El Trampolin guys. Mantul-mantul berarti ya guys ya. Pundi-pundi uang yang masuk ke kartel Guadalajara milik Felix ini pun mulai bertambah 15 kali lipat yang membuat mereka jadi semakin makin jadi kaya banget cok. Bayangin aja guys, 15 kali lipat guys. Jual ganja aja udah kaya, apalagi ini cuy 15 kali lipat kata si Mata Ballesteros tadi guys. Karena kerjasama tersebut juga lama-kelamaan diperkenalkanlah nih Felix dengan para bos-bos dari kartel Kolombia oleh Mata tadi guys, yaitu Escobar dari kartel Medellin dan Gilberto dari kartel Cali guys. Dari perkenalan tersebut, ide cemerlang Felix lagi-lagi muncul kembali nih guys, yang kelak akan menjadikan kartel di Meksiko semakin besar dan gak ada matinya sampai sekarang ini guys. Ide tersebut yaitu Felix mengajak Mata Ballesteros tadi untuk merundingkan sistem pembayaran yang diberikan oleh para bos kartel di Kolombia sana cuy kepadanya dalam bentuk produk kokaina aja gitu guys, biar gak ribet katanya cuy. Bayangin aja, Escobar yang dahulunya membayar Felix dan Mata ini untuk mendistribusikan kokainanya ke Amerika Serikat dengan upah yang dihitung per kilogram guys. Padahal Escobar gak mungkin kan 1 kilo 2 kilo gitu cuy, pasti bertonton narkoba kokainanya guys ya. Kemudian Escobar pun setelah barangnya sampai ke Amerika Serikat membayar mereka ini guys, si Mata Ballesteros dan Felix ini dengan berbentuk uang cash cuy. Bayangin seberapa banyaknya guys yang diangkut lagi dengan pesawat ke Meksiko dan Honduras gitu cuy. Lalu Felix pun ini bicara pada si Escobar dan Gilberto cuy, daripada pesawat tersebut mengangkut uang cash ya untuk membayar kita nih Felix dan Mata tadi cuy, apa nggak lebih efisien untuk mengangkut produk kokaina lagi gitu cuy, kata Felix kepada para bos kartel Kolombia tadi cuy. Felix pun membicarakan tentang pembayaran yang diberikan kepada mereka diganti dengan kokaina murni yang akan dipotong 40-50% di Meksiko per sekali angkut guys untuk upah mereka gitu cuy. Lagi pula pendapatan bagi para bos kartel di Kolombia tidak berkurang sama sekali cuy. Lah berani banget
ya guys ya, punya nyali juga cuy. Dia bicara dengan Escobar loh sama Gilberto dari kartel Kali cuy. Tetapi ide dari Felix tersebut ternyata disetujui oleh para bos-bos dari kartel Kolombia sana guys. Asalkan mereka tidak mengganggu pasar di Amerika yang sudah dikuasai oleh kartel Kolombia cuy. Istilahnya nyari langganan sendiri di Amerika gitulah guys ya. Jangan nyenggol-nyenggol yang udah langganannya kartel di Kolombia sana guys. Felix dan Mata pun akhirnya setuju, dan dari kesepakatan tersebut yang akan menjadi bom waktu bagi kartel Meksiko yang semakin membuat mereka ini semakin bertambah. Waduh, tambahnya banyak banget guys. Kaya cok, kaya pakai banget guys. Bahkan menyamai kekayaan dari mitra mereka sendiri cuy, yaitu bos-bos di kartel Kolombia. Dan kartel di Meksiko ini semakin kuat hingga nggak ada matinya sampai detik ini guys. Sampai detik ini masih ada juga cuy kartel-kartel di Meksiko sana guys. Lalu di Amerika sendiri, kokaina yang masuk ke negaranya tersebut dari tahun ke tahun ini di era tahun 80-an semakin hari malah makin meningkat tajam cuy, nggak makin berkurang ya. Para remaja di Amerika sana mulai kecanduan parah dengan barang haram tersebut. Dan mirisnya, para pecandu kokaina di Amerika banyak yang overdosis atau OD dan meninggal di jalan-jalan guys. Mereka pakainya di jalan-jalan guys. Dan membuat rumah sakit di Amerika Serikat sana mencatatkan peningkatan orang yang meninggal karena barang haram tersebut meningkat drastis dari tahun ke tahun, bahkan semakin parah guys. Pemerintah Amerika pun tidak tinggal diam nih guys, dan membentuk agen pemberantasan narkoba yang disebut dengan DEA. Atau sama juga dengan BNN tapi versi Amerika cuy. Tapi perbedaan BNN versi Amerika di sini tidak sama guys dengan BNN versi Meksiko tadi cuy, atau DFS guys. Karena BNN versi Amerika ini tidak korup cuy. Tidak korup sama sekali, nggak bisa disogok guys. Dan nggak sampai jadi bandar juga cuy. Bayangkan BNN jadi bandar narkoba cuy di Meksiko sana guys. Di Meksiko loh ya guys ya. Kemudian DEA mengutus para agennya untuk dikirim ke negara-negara penghasil barang haram tersebut yang masuk ke Amerika. Ada yang dikirim ke Kolombia, ada yang dikirim ke Meksiko cuy, dan negara lainnya untuk menangkap para bos-bos kartel di sana guys. DEA ini sangat keren banget guys, nangkap langsung di pabriknya gitulah istilahnya cuy. Dan kita di sini akan berfokus kepada agen yang dikirim ke Guadalajara, Meksiko, atau markasnya si Miguel Angel Felix Gallardo tadi guys. Agen tersebut bernama Enrique Camarena Salazar, atau yang akrab disapa dengan Kiki Camarena atau Kiki guys. Kita menyebutnya di sini ya cuy, biar singkat cuy. Selama lebih dari 4 tahun bertugas di DEA di Guadalajara sana, Kiki berhasil menyusup dan terlibat dalam berbagai penangkapan besar yang melibatkan kartel ini. Salah satunya penangkapan Kiki yang terkenal adalah penggerebekan kebun ganja terbesar di dunia milik Felix Gallardo, yaitu Rancho Buffalo. Diperkirakan omset dari ladang ganja tersebut mencapai 8 miliar dolar per tahunnya, yang mana hal tersebut merupakan penangkapan ladang ganja terbesar yang dilakukan oleh DEA kala itu guys. Lalu nama Miguel Angel Felix Gallardo dan Rafael Caro Quintero pun muncul di berita-berita dan surat kabar di Meksiko sana sebagai pemilik ladang ganja tersebut guys. Mendengar namanya mulai disebut-sebut dan terkenal sebagai pemilik ladang ganja tersebut, Felix mulai geram dan mulai menyelidiki siapa dalang yang berani ya guys ya, orang yang berani atau tikus yang berani nyusup ke kartelnya. Dan setelah diselidiki, anak buahnya pun memberi satu nama, yaitu seorang agen DEA yang berhasil menyusup ke kartel Guadalajara, yaitu tak lain dan tak bukan adalah Kiki Camarena. Ya, Felix langsung marah dan ngutus anak buahnya dong untuk nangkep si Kiki ini cuy. Kemudian pada siang hari tanggal 7 Februari tahun 1985, saat Kiki ini keluar dari kantor konsulat Amerika, Kiki berjalan untuk menuju mobilnya yang saat itu dia akan
akan makan siang dengan istrinya guys. Istrinya udah nunggu di restoran cuy. Dia akan nyusul istrinya di restoran guys. Dan mereka berdua akan makan siang bersama. Tiba-tiba gerombolan polisi federal Meksiko, utusan dari Felix dan Rafa ini menyekap dan menculik Kiki guys. Lalu Kiki kemudian dibawa ke sebuah rumah yang merupakan salah satu markas kartel Guadalajara ini di Lope de Vega nomor 887 guys tepatnya cuy. Di sana Kiki disiksa dengan cara membabi buta dan diinterogasi guys, dipukuli, disetrum, pokoknya ngeri lah cuy. Supaya kartel Guadalajara ini, pimpinan Felix ini bisa mendapatkan info dari si Kiki ini guys. Bahkan nih kartel Guadalajara saking ini ya guys, kejamnya ya guys ya, dengan sengaja menyewa dokter untuk menyuntikkan adrenalin saat Kiki ini diinterogasi guys, agar Kiki tetap sadar saat diinterogasi gitu cuy. Yang padahal kondisi tubuhnya sebenarnya sudah dipastikan meninggoy guys karena siksaan sebelumnya gitu cuy. Dia udah sekarat gitu, disuntikin adrenalin biar dia hidup kembali gitu cuy ya, biar jantungnya kuat gitu mungkin gitu guys. Walaupun udah disiksa secara brutal nih, Kiki tetap tidak memberikan info kepada kartel dan akhirnya guys kepala Kiki pun dipukul dengan besi beton sampai dia ini. Lalu beberapa hari kemudian Kiki ditemukan dibuang ke sebuah selokan yang tak jauh dari lokasi penyiksaan, dan pemerintah Amerika pun mengutus anak buahnya untuk mengambil jasad si Kiki ini guys untuk diotopsi, dan hasil dari otopsi tersebut tengkorak kepala, tulang pipi, tulang leher, dan tulang rusuk dari Kiki Camarena hancur berkeping-keping cuy, karena disebabkan oleh pukulan dari benda tumpul yang tak lain dan tak bukan berasal dari pukulan besi beton dari anak buah Felix tadi guys ke tubuh dan ke kepala Kiki. Kasian banget guys ya. Orang yang jujur kayak Kiki ini pasti dihabisin guys di negara-negara korup gitu cuy. Melihat agennya dihabisi seperti binatang, Amerika pun geram, dia marah, dia pokoknya gua balas nih, dan menabuh genderang perang melawan kartel narkoba di Meksiko sana guys, yaitu tepatnya kartel Guadalajara milik Felix tadi ya cuy ya. Lalu pemerintah Amerika mendesak Meksiko cuy dengan cara berunding dulu guys. Amerika awalnya berunding dulu nih cuy agar menangkap Felix Gallardo tadi guys. Tapi kalian tahu sendiri kan, si Felix ini udah kebal hukum guys di Meksiko sana cuy, di negaranya sana guys, karena udah disogok sama dia semua cuy. Melihat hal tersebut, Amerika tak tinggal diam cuy dan mengirim ratusan agen DEA untuk meruntuhkan kerajaan narkoba milik Felix ini guys. Tapi setelah di meja perundingan udah mendesak, dia udah berunding dan mendesak Meksiko. Setelah didesak oleh Amerika yang ingin menyetop bantuan ekonomi ke Meksiko, akhirnya pemerintah Meksiko pun mengirim beberapa militer Meksiko yang dinyatakan bersih dan tidak disuap oleh kartel guys untuk bersatu dengan DEA-nya Amerika dalam pemburuan bos kartel narkoba, yaitu Miguel Angel Felix Gallardo dan antek-anteknya. Operasi tersebut dikenal sebagai Operasi Leyenda. Tetapi lagi-lagi kalian tahu sendiri backingan Felix di pemerintahan kayak apa guys, sehingga dia pun kebal hukum cuy. Bahkan nih rumornya kala itu pilpres di sana, salah satu kandidat yang menang dalam pilpres di Meksiko tersebut saat itu pun dana kampanyenya yang menang ini cuy berasal dari kantong pribadinya si Felix sendiri ini guys. Bayangin aja kurang kebal apa coba si Felix ini guys. Tapi setelah beberapa kali penangkapan dan beberapa kali berkelit dengan hukum, lalu Felix pun akhirnya terdesak oleh situasi tersebut, dan akhirnya Felix dengan jago-jago ngelobi-ngelobinya guys. Lagi-lagi alibinya ngelobi ini digunakan juga di sini cuy untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum guys. Kali ini Felix bertindak licik seperti kecoa nih cuy, dengan mencepuin para besti-bestinya di kartel Guadalajara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum cuy.
Pertama-tama, Rafael Caro Quintero atau Rafa ditangkap oleh agen DEA yang bekerja sama dengan militer Meksiko dan militer Costa Rica. Pada tanggal 4 April tahun 1985, Rafa ditangkap saat bersembunyi di sebuah villa di negara Costa Rica. Dan yang nyepuin ya tentu saja si Felix ini guys, karena ingin melindungi dirinya dari hukum. Kemudian nih, tak sampai di situ, dia udah penangkapan dan berkelit lagi guys. Kemudian Felix kembali nyepuin sohibnya lagi cuy, yaitu Ernesto Fonseca Carrillo atau yang disebut dengan Doneto, yang ditangkap pada tanggal 7 April tahun 1985 di Puerto Vallarta, Meksiko sana oleh DEA bersama dengan marinir Meksiko karena dicepuin juga sama si Felix ini guys. Tapi seperti yang gue bilang di awal video tadi, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Begitu pula dengan nasib dari Miguel Angel Felix Gallardo ini cuy. Pada tanggal 8 April tahun 1989, Felix ditangkap oleh marinir dan DEA di rumahnya di Guadalajara, Meksiko. Felix ditangkap atas tuduhan perdagangan narkoba dan penghilangan nyawa dari agen DEA, yaitu Kiki Camarena di tahun 1985. Felix pun dijatuhi hukuman 40 tahun penjara di Altiplano, Meksiko. Penangkapan tersebut menjadi akhir dari kisah bos dari para bos narkoba dan godfathernya para bandar narkoba di Meksiko sana guys, yaitu Miguel Angel Felix Gallardo, yang kemudian setelah runtuhnya kartel Guadalajara di bawah pimpinan Felix ini, kartel-kartel di Meksiko kembali terpecah-pecah menjadi kartel-kartel kecil guys, yang melahirkan gembong narkoba legendaris lainnya seperti Amado Carrillo Fuentes, yaitu The Lord of the Sky atau penguasa langit, Ismael El Mayo Zambada, dan yang terkenal sampai sekarang ini guys, yaitu El Chapo.